Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hartin. Kali ini kakak akan membahas tentang soal-soal logaritma dari yang paling dasar banget gitu ya. Di video sebelumnya kakak sudah membahas tentang sifat-sifat logaritma yang wajib kalian pahami dan tentunya kalian hafalkan untuk supaya paham cara pengerjaannya soal-soal logaritma gitu ya. Oke, dari nomor 1 hitunglah 5 log 5 berapa? Nah, ingat sifat logaritma kalau ada A log A itu dia 1 ya. Jadi syaratnya sama, ini basis sama absisnya sama. A log A itu 1. Jadi nanti tinggal dicoret aja. 5 log 5 berapa? Ya 5 log 5 berarti 1. 5 log 5 1, 7 log 7 1, 8 log 8 1 gitu ya, dengan syarat si A nya itu dia harus lebih besar dari 0 dan gak boleh sama dengan 1. Jadi 1 log 1 gak ada ya. Nah 5 log 1/5, nah syaratnya kan dia harus sama nih ya, sama biar bisa dicoret. 5 log 5 coret jadinya 1. 5 log 1/5. Nah, supaya menjadi sama, maka 5 ini harus kita ubah menjadi 5 pangkat. 1/5 harus diubah menjadi 5 pangkat. Jadi sama aja dengan 5 log ya. 1/5 itu sama aja dengan 5 pangkat min 1 ya. 5 pangkat sin 1. Kalau ada A log B pangkat N, maka pangkatnya ini boleh pindah ke depan. Kalau pangkatnya pindah ke depan jadinya dikali. Ya, jadi min 1 dikali 5 log 5. Nah, udah sama nih, 5 log 5 berarti kan 1, min 1 kali 1 ya. Jadi jawabannya min 1. Kemudian yang C, 5 log 25. Nah, ini ada 5 log, maka ini juga harus diubah menjadi 5 juga ya. 25 itu kan 5 pangkat 2, berarti sama aja dengan 5 log 25 itu 5 pangkat 2 gitu. Nah 5 log 5 pangkat 2, maka 2 nya ini boleh pindah ke depan, dikali ya, jadinya 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 berapa? 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2 gitu. Mudah banget ya. Ini sama nih. Nah, kan tadi syaratnya kan harus sama nih. A log A itu 1. Nah, kalau seperti ini 9 log 27. 27 kan nggak bisa diubah menjadi 9 pangkat. Tetapi 9 ini bisa diubah menjadi 3 pangkat. 27 juga bisa diubah menjadi 3 pangkat. Nah, maka 9 log 27 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 2 log 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Nah, maka pangkatnya ini ke depan semua, berarti 3/2. Sesuai sifatnya ya. Sesuai sifatnya A pangkat M log B pangkat, ini M ini N ya, A pangkat N log B pangkat M. Maka kalau ke depan jadinya M per N dikali A log B gitu. M per N dikali A log B. Berarti kalau ada 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3, kalau dia ke depan jadinya 3/2. Berarti 3/2 dikali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Berarti 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2 gitu ya. Kemudian yang E, 16 log 64. Nah, sama 16 log 64 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan supaya dia sama. 16 itu kan dia sama aja dengan 2 pangkat 4 log 64 itu 2 pangkat berapa? Kan kalau dihitung tuh perkaliannya 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. Berarti 64 itu sama aja dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 4 log 2 pangkat 6. Nah, kalau ke depan jadinya 6/4. 6/4. 6/4 dikali 2 log 2. 2 log 2 1, berarti 6/4 kali 1 sama dengan 6/4. Kemudian yang F, akar 2 log 2 akar 8 ya. Akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat setengah log 2 dikali
akar 8 ya, akar 8 itu kan sama aja, akar 8 kan 8 pangkat setengah ya, sedangkan 8 sendiri itu sama aja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatin setengah, gini kan, karena dia akar. Nah, jadi sama aja dengan 2 pangkat setengah log. Ini kalau ada pangkat dipangkatin kan pangkatnya dikali. Ini 2, kalau sendirian kan 2 pangkat 1 ya, dikali 2 pangkat 3/2. Gini kan, jadi sama aja dengan 2 pangkat setengah log 2 pangkat setengah log ini A pangkat M dikali A pangkat N. Ini pangkatnya kan dijumlah nih, 1 ditambah 3/2. 1 ditambah 3/2 itu 5/2 ya, jadinya 2 pangkat 5/2. Nah oke, sifat ini kan udah sama aja dengan A pangkat N log B pangkat M, itu sama aja dengan M per N dikali A log B. Berarti ini 5/2 dibagi 1/2 dikalikan 2 log 2. Nah coret-coret jadinya 5 ya, 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1 ya, berarti jawabannya 5 kali 1 gitu kan. Nah kemudian sifat logaritma lagi yang G, log 0,001. Nah 0,001 kalau logaritma kalau nggak ditulis itu tuh sama aja dengan 10 di sini kalau nggak ditulis angkanya ya. Sama kayak misalkan akar 2, akar kan kalau nggak ditulis kan di sininya 2 gitu ya. Jadi ini 10. Jadi dia sama aja dengan 10 log. Nah 0,001 itu kan sama aja dengan 10 pangkat 10 pangkat negatif 3 gini ya, 10 pangkat negatif 3 ya. Nah negatif 3 nya ke depan, berarti sama aja dengan min 3 dikali 10 log 10. 10 log 10 itu 1, jadi sama aja dengan min 3 kali 1 sama dengan min 3. Nomor 2, hitunglah 8 log 16 ditambah 8 log 4. Nah, kita lihat di sini 8 log 16 ditambah 8 log 4. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4. 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Berarti ini bisa kita kerjakan satu-satu ya. Jadi depan kita kerjakan, yang soal yang ini kita kerjakan, atau kita pakai sifat yang A log B ditambah A log C, itu A log B kali C bisa juga. Jadi di sini ada 2 cara ya. Cara yang pertama ya, kerjakan satu persatu. Ini kerjakan berarti 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 log 16 itu 2 pangkat 4 ditambah 8 ini 2 pangkat 3 log 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Nah kalau ini ke depan pangkatnya itu kan sama aja dengan 4/3 ya, jadi 4/3 dikali 2 log 2 ditambah ini ke depan juga 2/3, jadinya 2/3 dikali 2 log 2 gitu kan. 2 log 2 itu 1, berarti dia sama aja dengan 4/3 ditambah 2/3. Kalau dijumlahkan sama aja dengan 6/3 atau 2 gitu ya jawabannya. Ini pakai cara yang pertama. Cara yang kedua itu bisa kita gunakan karena di sini kan dia basisnya sama nih, sama-sama 8 ya, dimana kalau ada sifat A log B ditambah A log C itu sama aja dengan A log B dikali C. Jadi kalau ini sama aja kan dia syaratnya di sini basisnya harus sama. Nah karena ini sama-sama 8 log 16 itu bisa diubah menjadi 8 log 16 dikali 4 ya. Ini cara kedua ya, boleh digunakan cara manapun yang kalian anggap mudah. Nah 8 log 16 kali 4 berarti sama aja dengan 8 log. Tapi kalau misalkan ini kita kalikan, jadi akan memakan banyak waktu ya, jadi biarin aja 16 kali 4. 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 2. 8 ini kan 2 pangkat 3 log
Ini sifat eksponen kan pangkatnya ditambah, berarti 2 pangkat 4 tambah 2 itu 6. Udah tinggal ke depan, udah sama kan ya, di 6/3. Jadi 6/3 dikali 2 log 2. 2 log 2 1, 6/3 itu 6/3 itu 3. Loh kok beda, bentar, 6 bukan 6/3 ya, ini 6/3, ini 3, maaf. 6/3 itu 2. Nah, sama aja ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah 4 log 60 dikurangi 4 log 15. Supaya lebih simpel, gunakan aja sifat yang A log B dikurangi A log C itu sama aja dengan A log B dibagi C, gitu ya, dengan syarat di sini basisnya sama. Nah, ini kan basisnya kan sama-sama 4. Jadi sama aja dengan 4 log 60/15. Jadi sama aja dengan 4 log 60 bagi 15 itu berapa? 60 bagi 15 kan 4. Nah, jadi 4 log 4 itu 1. Gitu ya. Nomor 4, hitunglah 3 log 8 dikali 5 log 3 dikali 3 log 25. Nah, kita kan punya sifat yang mana tuh? Kalau dia bentuk perkalian seperti ini, A log B dikali B log C. Nah, kalau di sini sama dicoret, dia tinggal A log C. Gitu ya. Nah, 3 log 8 5 log 3 log 25. Nah, nanti supaya dia bisa dicoret, coret, maka nanti ini 5, ini ketemunya kan harus 25 ini ya. Jadi ini bentuk ini nih boleh kita ubah menjadi 3 log 8 dikalikan yang belakang dulu, dikalikan sebentar. Ini yang belakang ya malah ya. Jadi ini bisa kita ubah-ubah ya, sifat perkalian itu kan kalau ada A kali B kali C itu kan boleh kita bolak-balik jadi C kali B kali A atau A kali apa gitu kan. Nah, ini supaya nanti 3-nya ini ketemu sama 3 dan 5-nya ini ketemu sama 25, berarti ini kita taruh depan ya. 3 log 25. Ini kita taruh depan 3 log 25. Nah, supaya ketemu sama ini jadinya dikalikan 5 log 3. Nah, 3 ini ketemu sama 3 ini dikalikan 3 log 8. Gitu, supaya nanti bisa kita coret-coret. Nah, jadinya 3 log 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 dikali 5 log 3 dikali 3 log 8. Nah, ini sama ini kan bisa dicoret nih. Ini 5 sama 5 kan bisa dicoret nih. 2 ini kan boleh pindah ke depan. 2 kalau pindah ke depan jadinya kan dikali. Jadi 2 dikali ini udah habis, sisanya 8, sisanya 3 log ini ya, 8. Nah, 3 log 8 kan nggak bisa disederhanakan lagi ya, atau kalau misalkan mau disederhanakan ya jadi 2 pangkat. Jadi bentuk yang paling sederhana berarti 2 kali 3 log 8 itu 2 pangkat 3. 3-nya kalau ke depan itu kan dia dikali juga ya, berarti 2 kali 3 dikali 3 log, oh gak kelihatan, ini 3-nya ke depan ke sini ya, jadinya 3 log 2. Nah, 2 kali 3 6, berarti 6 dikali 3 log 2. Bentuk akhirnya seperti ini, atau ini pindahkan ke sini berarti 3 log 2 pangkat 6. Nah, biasanya menyesuaikan sama di opsi kalau misalkan soalnya dalam bentuk opsional. Nah, soal kelima, carilah nilai X dari 5 pangkat 5 log 2X sama dengan 6 gitu ya. Nah, 5 pangkat 5 log 2X sama dengan 6 ini kan dia sebagai pangkatnya 5 semua ya kan. Nah, ingat sifat logaritma kalau ada A pangkat A log B seperti ini itu sama aja dengan ini, sama kan dicoret ya, jadi tinggal B. Nah, jika karena ini sama berarti tinggal dicoret, berarti dia tinggal ini aja nih ya, berarti tinggal 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 6/2, X nya 3.
Nomor 6, log X sama dengan sepertiga log 8 ditambah log 9 dikurangi sepertiga log 27 dipenuhi untuk X sama dengan berapa gitu ya. Nah, karena ini log X, maka ini juga harus diubah menjadi log X karena kan bentuk sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti kita buat ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Nah, bentuk pangkat seperti ini kan dia boleh pindah ke sini kan, karena kan sifat yang logaritma tadi kalau ada A log B pangkat M itu sama aja dengan M dikali A log B. Nah, maka dibalik, kalau ada M kali A log B ini kan M dikali A log B gitu kan. Jadi sepertiganya boleh pindah ke pangkatnya 8. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan log X sama dengan log 8 pangkat sepertiga gitu ya, ditambah log 9 dikurangi log 27 pangkat sepertiga gitu ya. Nah, karena di sini pangkat sepertiga 8 ini bisa kita perkecil, bisa kita buat menjadi bentuk perpangkatan. Jadi log X sama dengan log 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatin sepertiga ditambah log 9 dikurangi log 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatin sepertiga. Ini coret 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 coret. Jadi log X sama dengan log ini habis tinggal 2 ya, log 2 ditambah log 9 dikurangi log 3. Nah, ingat sifat logaritma kalau dia ditambah itu sama aja dengan kali, kalau dikurang sama aja dengan dibagi. Berarti log X itu sama aja dengan log 2 dikali 9 dibagi 3. Itu ya, berarti sama aja dengan, ini kan dicoret-coret nih, 3. Berarti log X sama dengan log 2 kali 3 itu 6. Nah, lognya sama-sama dicoret, berarti X sama dengan 6. Nomor 7, jika log 2 sama dengan X dan log 3 sama dengan Y, maka berapakah log 8 akar 3 gitu ya. Di sini diketahui kalau misalkan ada soal kemudian ada diketahui, maka kita harus mengacu sama yang diketahui. Nah, log 8 akar 3, log 8 akar 3 itu kan bisa diubah menjadi log 8 dikali 3 pangkat setengah gitu ya. Nah, log 8 dikali 3 pangkat setengah. Ingat, log A kali B itu sama aja dengan log A ditambah log B. Udah, kita kerjakan di sini. Berarti bentuk ini itu sama aja dengan log 8 ditambah log 3 pangkat setengah. Nah, 8 sendiri itu sama aja dengan log 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 ditambah log 3 pangkat setengah. Kalau ada A log B pangkat M, M-nya pindah ke depan, berarti ini juga sama, 3-nya pindah ke depan, jadinya 3 dikali log 2 ditambah, ini setengahnya ke depan, berarti setengah dikali log 3 ya. Nah, ingat bahwa log 2 itu X dan log 3 itu Y, maka ini sama aja dengan 3x ditambah setengah Y. Udah, 3x ditambah setengah Y. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nomor 8. 5 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Maka berapakah 15 log 20? Maka bentuk 15 log 20 ini harus kita ubah ke dalam bentuk P sama Q karena di sini yang diketahui P sama Q. Nah, 15 log 20. Kalau ini kita perkecil, 15 itu nggak bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan ya. Nggak bisa jadi 2 pangkat, 3 pangkat, 4 pangkat, 5 pangkat, nggak bisa. Kalau 20 nggak bisa juga. Nah, kalau misalkan dia nggak ada bentuk perpangkatan seperti ini, maka kita gunakan sifat yang kalau ada A log B, itu kan bisa kita ubah menjadi log B dibagi log A. Gitu kan? Ya, jadi 15 log 20 ini kita ubah menjadi log 20 dibagi log 15.
Nah, supaya nanti bisa diubah ke dalam bentuk yang diketahui ini, yang diketahui di sini kan angkanya kan 5, ada 3, ada 2, ada 5. Di sini kan boleh ditambah bilangan berapapun ya, misalkan A log B sama dengan log B dibagi log A. Nah, ini bisa ditambahkan P. Nah, P-nya ini terserah, yang penting atas sama bawah itu sama penambahannya. Jadi 15 log 20 itu sama aja dengan log 20 dibagi log 15. Di sini harus ditambahkan angka ya. Angkanya ini mengacu sama yang diketahui, yang dua-duanya ada diketahui itu angka berapa. Di sini angka 2 sama 5, angka 5 sama 3 ya. Berarti yang kita pakai angka 5 karena angka 5 dua-duanya ada yang diketahui di sini. Berarti kita tambahin 5 sama kita tambahin 5. Oke, berarti 5 log 20 dibagi 5 log 15. Sedangkan 20 itu bisa kita ubah menjadi 5 log 5 dikali 4 dibagi 5 log 15 itu 5 dikali 3. Ya, jadinya sama aja dengan 5 log 5 ditambah 5 log 4. 5 log 4. 5 log 4 sendiri itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 per 5 log 5 ditambah 5 log 3. Sifat yang A log B kali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. Nah, tinggal kita kerjakan aja nih. 5 log 5 itu 1 ditambah 2-nya kan ke depan, berarti 2 dikali 5 log 2 dibagi 5 log 5 itu 1 ditambah 5 log 3. 5 log 3 itu P. Nah, jadinya 1 plus 2 kali 5 log 2. Nah, yang diketahui 2 log 5. 2 log 5 itu Q, maka 5 log 2 itu seperki, berarti 2 per Q dibagi 1 plus P, gitu ya. Udah ya, ini atau bisa kita sederhanakan, boleh ya, jadi tergantung sama yang diminta. Oke, nomor 9, sederhanakanlah dan hitunglah. Sederhanakan dan hitunglah gitu ya. A, 3 log 4 dikali 4 log 3. Nah, tadi udah saya jelaskan kalau ada A log B dikali B log C. Nah, ini dicoret, jadi tinggal yang depan sama belakang A log C. Jadi kalau ada 3 log 4 dikali 4 log 3, ini dicoret ya. Kalau basisnya dicoret otomatis lognya ini hilang, jadi tinggal 3 log 3. Jadi 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Kemudian yang B, 3 log 2 16 dikali 6 log akar 3 sama dengan, maka sama ya, ini kita gunakan sifat A log B dikali B log C itu sama aja dengan A log C ya. Jadi 9 itu 9, ini 9, ini 216 ya, ini 216, ini 6. 216 ini kan sama aja dengan 6 pangkat 3. Nah, berarti bentuk ini itu sama aja dengan 9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log 216 itu 6 pangkat 3 dikali 6 log akar 3, berarti 6 log 3 itu 3 pangkat setengah ya. Nah, ini pangkatnya boleh pindah ke depan. Kalau ada A pangkat N log B pangkat M, ini kan dia pindah ke depan semua, jadinya 3/2. Jadinya 3/2 dikali 3 log 6 ya, dikali 6 log 3 pangkat setengah. Ini dicoret ya, dicoret, jadi dia tinggal 3/2 dikali ini 3, ini 3, berarti 3 log 3 pangkat setengah. Setengahnya ke depan juga, setengahnya ke depan, berarti 3/2 dikali setengah dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, jadinya 3/2 dikali setengah itu 3/4 gitu ya. Kemudian yang C, akar 5 log 49 dikali 3 log 25 dikali 7/3 log 9. Nah, kita apakan nih? Jadi kalau ada bentuk seperti ini,
boleh kita bolak-balik ya sampai nanti dia bisa dicoret, karena kan bentuk perkalian A kali B kali C itu boleh diubah menjadi C kali A kali B atau B kali A kali C gitu kan. Nah ini 49 nanti kita ketemukan sama 7 ya, sedangkan 9 nanti kita ketemukan sama 3. Ini 25 kita bisa ketemukan sama 5 gitu kan. Berarti sama aja dengan sebentar, 3 log 25 kita ketemukan sama 5. Ini 5 sama 5 ya. Coba ini kita tulis dulu deh. 3 log 25 ya, kita pertemukan sama akar 5 log 49. 49 kan bisa diubah menjadi 7 pangkat. 7 pangkat kita ketemukan sama 7. 7 pangkat sepertiga log 9. Gitu ya. Jadinya ini tuh sama aja dengan 3 log 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 dikali akar 5 itu sama aja dengan 5 pangkat setengah log 49 itu 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat sepertiga log 9 itu 3 pangkat 2. Nah udah, berarti pangkatnya tinggal ke depan semua, taruh paling depan. 3 log 5 pangkat 2, 2 nya ini ke depan jadi 2. 5 pangkat setengah log 7 pangkat 2, berarti kan ke depan kajiannya 2 dibagi setengah ya, berarti 2 dibagi setengah dikali, nah pangkatnya ini 7 pangkat sepertiga log 3 pangkat 2, kalau ke depan jadinya 2 dibagi sepertiga ya. Sifat yang A pangkat N log B pangkat M, kalau ke depan jadinya M per N dikali A log B. Nah kalau dia perkalian kan dia boleh langsung ke sini kan ya, jadi dia tinggal 3 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 log 3, karena pangkatnya udah ke depan semua. Ini coret-coret ya, jadi tinggal 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Berarti ini udah habis, jadi tinggal kita selesaikan yang ini aja. Jadinya ini tuh sama aja dengan 2 dikali 2 dibagi setengah itu 4 kan ya, jadi sama aja dengan 2 dikali 2 per 1. Nah ini 2 dibagi sepertiga itu sama aja dengan 2 dikali 3 per 1, berarti 6. Udah tinggal kita kalikan, 2 kali 4 kali 6, 2 kali 4 kali 6, 2 kali 4 kan 8, 8 kali 6 itu 48 gitu ya. Nomor 10, hitunglah 5 pangkat 5 log 7. Nah ini tadi udah ya di depan ya, A pangkat A log B. Nah ini sama coret, berarti tinggal B. 5 pangkat 5 log 7 berarti 7. 36 pangkat 6 log 8. Nah 36 itu kan sama aja dengan 6 pangkat 2 dikali 6 log 8 gitu kan. Kalau ada pangkat dipangkatin kan dia dikali. Nah ini 2 ini kan boleh pindah ke pangkatnya si 8 ya kan, kan sama aja dengan M dikali A log B. Jadi ini sama aja dengan 6 pangkat 6 log 8 pangkat 2. Nah coret, jadinya tinggal 8 pangkat 2, jadinya 64 gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Sederhanakan dan hitunglah. Sederhanakan dan hitunglah. Yang A, 5 log 36 dibagi 25 log 6. 5 log 36, jadi 5 log 36 dibagi 25 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 log 6. Nah, ingat ya, sifat logaritma itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk seper gitu kan. Itu kan kalau ada A log B bisa diubah menjadi log B per log A. Boleh ya. Nah, jadi kalau ada A log B bisa juga diubah menjadi 1 per B log A. Gini juga boleh. Nah oke, kalau bentuk seperti ini 5 pangkat 2 log 6, ini kan 2 nya kan kalau ke depan jadinya setengah ya, jadinya bentuk ini itu sama aja dengan 5 log 36
dibagi setengah dikali 5 log 6 gitu. Nah, 5 log 36 dibagi 5 log 6 bentuk ini nih. Nah, bentuk ini itu kan sama aja dengan bentuk ini, A log B sama dengan log B per log A. Ini sama-sama 5. Sama-sama 5 kan dia bisa dihilangkan. Jadinya sama aja dengan 6-nya ke depan. Berarti 6 log 36 per setengah. Paham ya? A log B sama dengan log B per log A. Ini kan boleh ditambahkan bilangan berapapun. Jadi kan di sini kalau ada bilangan berapapun sama-sama 5, ini kan boleh dicoret, jadinya 6-nya ke atas. Jadi 6 log 36. Nah, bisa kita kerjakan 6 log 36 itu sama aja dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 dibagi setengah ya jadinya ya. Nah, ini 2-nya ke depan. Jadinya 2 dikali 6 log 6 itu 1, berarti 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah itu 4. Gitu ya. Yang B, 3 dikali akar 8 log 49 dibagi 4 log akar 7. Jadi kita apakan nih? Kita belum tahu ya mau kita apakan, tapi ini bentuknya bisa kita sederhanakan dulu. Berarti 3 dikali akar 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 per 2 log 49 berarti 7 pangkat 2 per 4 log 7 pangkat setengah. Bentuknya gini. Nah, bentuk ini pangkatnya ini boleh pindah ke depan, berarti 3 dikali ini M per N berarti 2 per 3 per 2 dikali 2 log 7 per 4 ini boleh diubah menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 log 7 pangkat setengah. Jadi pangkatnya ke depan berarti setengah per 2 dikali 2 log 7. Nah, sama-sama 2 log 7 ini habis ya. Jadi tinggal kita selesaikan angkanya. Berarti 3 dikali 2 dibagi 3 per 2 itu sama aja dengan 2 dikali 2 per 3 per setengah dibagi 2 itu 1/4. 1/4. Jadinya ini bisa dicoret. Ini 2 kali 2 itu 4, berarti 4 dibagi 1/4 itu sama aja dengan 4 dikali 4 per 1 sama dengan 16. Nah, oke, itu tadi tentang soal-soal logaritma. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan kalau misalkan mau paham dan mau mengerti soal-soal logaritma. Oke, bagi kalian yang kesusahan kalau misalkan ada soal logaritma, boleh tulis di kolom komentar atau bisa WhatsApp ke nomor sudah ada di bio YouTube saya. Kalau misalkan ada yang bisa bantu, insya Allah nanti saya bantu. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.